Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, gimana kabarnya? Untuk hari ini, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Bahagia selalu? Oke, alhamdulillah bro and sis. Dan semoga kamu semuanya juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Dan di hari ini, di hari Senin ya, ini kebetulan bro and sis, di tanggal 25 April 2022, ini menjelang hari Lebaran, tepatnya H-7. Jadi di hari Senin depan kita udah memasuki hari Lebaran, yaitu di hari Idul Fitri ya, hari Raya Idul Fitri Francis. Alhamdulillah. Jadi mungkin rencananya untuk hari ini kita akan coba untuk nge-review jalur yang biasa digunakan untuk mudik ya, yang ada di Kota Madiun. Masih ada di Kota Madiun. Mudah-mudahan nggak hujan ya, Francis ya. Ini mendungnya udah menampakkan dirinya, udah kasih warning ini ke kita. Aku arep udan. Kita belok kanan, Francis. Harus hati-hati, ada di pertigaan seperti ini. Ya, kalau Erik lihat beberapa hari yang lalu, itu rute atau jalur mudik yang ada di Kota Madiun itu sudah sedikit diperbaiki ya, Francis ya. Untuk hari ini nanti coba kita review lagi seperti apa hasilnya. Sudah selesai atau baru beberapa persen yang sudah dikerjakan, seperti itu. Jadi inilah, kita langsung ke jalur mudik nih ya, Francis. Ini adalah jalur mudik, salah satu jalur mudik yang ada di Kota Madiun nih. Jadi kalau ke sana itu arah dari Surabaya, Francis. Kalau yang di seberang kita, maksudnya jalur yang ada di seberang kita, di sebelah kanan kita itu menuju ke arah selatan, yaitu menuju ke arah Ponorogo. Kita tunggu dulu karena kita masih terjebak di lampu merah ya, Francis ya. Oke, sudah hijau, Francis. Di hari Senin ini H-7 Jalan Tamrin masih kondusif untuk lalu lintasnya ya, Francis ya. Belum terlalu begitu ramai, belum tampak juga para pemudik yang melintasi jalur ini, Francis. Inilah Jalan Tamrin Kota Madiun yang biasa digunakan untuk jalur mudik, terutama menuju ke Kota Ponorogo ya, Francis ya, atau Madiun Selatan, seperti Ndelopo, Sogaten, Pagotan, Sangen dan teman-temannya. Ini terlihat masih cukup kondusif jalurnya, Francis. Kita mungkin akan coba ini ya, review lagi di H-min kesekian, mungkin H-5, H-3, atau mungkin besok kita coba review lagi. Biasanya di hari-hari menjelang hari Lebaran itu di sini udah ramai banget, Francis. Jadi di sebelah kanan kita, jalur yang ada di sebelah kanan kita itu macet biasanya. Kalau jalur di mana kita melintas ini masih lumayan lancar ya, karena kebanyakan hanya digunakan oleh masyarakat Kota Madiun aja. Kalau yang ada di sebelah kanan kita itu kebanyakan digunakan oleh teman-teman dari luar kota, dari arah Surabaya biasanya, dari Nganjuk, dari Jombang, seperti itu.
Ini kita ada di Proliman Joyo. Ngelagunya piye? R nggak berani nyanyiin ya Brancis ya. Takut kena copyright. Ini patungnya yang keren banget Brancis. Proliman Joyo. Sampai sini masih kondusif juga. Jadi ini kita arah menuju ke Terminal Madiun. Oh ya, gimana dengan rencana mudik kamu, Bro Aziz? Akankah kamu mudik? Alhamdulillah kalau iya ya. Dan kalau kamu mudik, Bro Aziz, rencananya mau pakai kendaraan apa nih? Kendaraan umum, bus, kereta seperti itu? Atau pakai kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi juga oke ya, tapi untuk kendaraan pribadi kita harus apa ya Bro Aziz ya, mempersiapkan lebih ekstra, terutama dengan kendaraannya, dengan kondisi tubuh kita. Apalagi kalau kita mau riding ya, maksudnya mudik dengan menggunakan sepeda motor. Ini ada macet di sini, Erik belum tahu ada apa karena di depan ada perlintasan kereta api, Brancis. Kemungkinan besar itu ya. Kita masih dihadang oleh kemacetan. Kita coba melintas. Ya. Ada speed bump yang harus kita lintasi, Brancis. Ya, kita masih dihadang oleh kemacetan. Oh, ternyata ada kereta api yang lewat. Nah, itu kereta apinya. Terlihat ya, Brancis ya. Mudah-mudahan kamu bisa melihatnya. Ini pickup yang diisi oleh penumpang orang kayak gini sebenarnya cukup berbahaya ya Brancis ya. Dan sebenarnya tidak dianjurkan juga. Bahkan sudah ada pelarangan ya untuk itu ya Brancis ya. Ada ya? Ada ya? Iya ada. Nggak boleh keburu-buru, kita harus berhati-hati kalau melintasi daerah sini karena lalu lintasnya cukup ramai ya Brancis ya. Jalan yang jelek sekali. Oke. Mulai dari sini mulai terlihat ya jalur mudik udah macet. Mungkin macetnya karena kereta api yang lewat itu tadi ya Brancis ya. Jadi gambarannya mungkin seperti inilah Brancis nantinya ya di H-5, H-3 itu seperti ini. Gambarannya hampir sama seperti ini kalau kamu melintasi jalur ini Brancis. Ya, by the way, tadi kita ngomongin ini ya, kendaraan apa yang mungkin bisa kita gunakan untuk mudik Brancis. Ya sebetulnya banyak banget moda transportasi yang bisa kita gunakan ya, baik transportasi umum seperti bus kayak gini Brancis, atau mungkin kendaraan pribadi. Kalau kamu menggunakan mobil, it's okay ya, mobil pribadi itu Brancis. Kalau kamu pengen motoran juga oke. Tapi harus ada beberapa hal yang kamu perhatikan, harus kamu perhatikan ya Brancis ya. Ya, ada beberapa hal. Misalkan ya,
seperti yang diulas di beberapa channel berita yang ada di Indonesia ya Bro and Sis. Jadi ada beberapa tips atau juga cara yang harus diperhatikan ketika kita mudik dengan motor. Yang pertama itu harus ada perencanaan jalur mudik, perencanaan perjalanan gitu ya Bro and Sis ya. Perencanaan perjalanan di sini bisa semuanya. Maksudnya bisa berkenaan dengan kendaraan kamu, bisa juga berkenaan dengan diri kamu sendiri Bro and Sis. Untuk kendaraan tentunya juga kamu harus nih ya memperhatikan keadaan motor kamu Bro and Sis. Kamu harus ngecek mesinnya gimana, kamu harus ngecek ban, keadaan rem, seperti itu ya. Itu keharusan buat kamu kalau kamu ingin mudik dengan sepeda motor Bro and Sis. Atau mungkin untuk saat ini karena sudah lama nggak servis, ya servis atau ya ya diservis saja Bro and Sis, biar supaya nanti di perjalanan bisa lancar semuanya ya. Dan tentunya perjalanan kamu juga akan menyenangkan. Seperti itu Bro and Sis. Jadi perencanaan perjalanan itu harus. Dan yang perlu diperhatikan yaitu tadi kondisi kendaraan kamu yang harus diperhatikan. Kamu perhatikan Bro and Sis. Jadi untuk saat ini kita ada di seputaran terminal. Kita sudah sampai terminal Kota Madiun Bro and Sis. Ini ya. Ya, jadi seperti yang kita bilang, seperti yang sudah Heri bilang tadi, perencanaan perjalanan itu juga penting. Kita harus terhenti di lampu merah. Lampu udah hijau, kita jalan, kita coba pantau sampai ke Ngelames ya Bro and Sis ya. Di sini jalannya buruk, jadi kamu harus hati-hati ya kalau naik sepeda motor Bro and Sis. Ada banyak jalan yang bergelombang, ada beberapa yang lubang seperti ini, bergelombang seperti ini Bro and Sis. Kamu harus hati-hati kalau kamu membawa sepeda motor, naik sepeda motor di jalur ini. Lalu lintas masih cukup kondusif di sini Bro and Sis. Iya, hati-hati Mbak. Mungkin dia lagi ngejar waktu ya Bro and Sis, mau kerja, udah mau telat tuh dianya. Ya, tadi yang pertama kita harus merencanakan perjalanan. Yang kedua yang harus kita lakukan Bro and Sis, kita harus ada perencanaan tentang rute perjalanan yang harus kita lalui. Kenapa kita harus merencanakan? Supaya kita tahu ya arah mana, atau mungkin titik-titik mana di mana kita harus berhenti, titik mana di mana kita harus beristirahat, dan mungkin titik mana di mana kita bisa menemukan warung, tempat makan, seperti itu ya, atau mungkin sekedar untuk beristirahat Bro and Sis. Itu jadi penting banget kalau kita merencanakan itu. Dan yang ketiga mungkin karena kita berkendara dengan sepeda motor, kita harus menggunakan aparel atau perlengkapan berkendara yang tepat ya Bro and Sis ya. Seperti misalkan helm, jaket, dan alangkah lebih baik kalau kita menggunakan celana panjang juga yang agak sedikit tebal seperti itu ya. Bukan apa-apa, nanti seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita masih bisa tercover dengan perlengkapan berkendara kita seperti itu Bro and Sis. Ya mudah-mudahan, astagfirullah, itu tadi kelihatannya ada
kecelakaan. Aduh, ada yang menggeletak di situ, astagfirullah. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Sorry Erik, harus terus ya Bro Ensis ya. Dan mengenai perlengkapan tadi, tentunya harus yang tepat ya. Erik bilang yang peralatan berkendara yang tepat itu maksudnya untuk helm misalkan juga harus sesuai dengan ukuran. Jangan kegedean, jangan kebesaran atau bahkan kekecilan karena bikin nggak nyaman ya. Apalagi kalau di perjalanan panjang, misalkan menempuh 100-200 km atau bahkan 300 km, itu akan sangat tidak nyaman sekali kalau kita tidak menggunakan peralatan atau perlengkapan berkendara yang tidak tepat Bro Ensis. Gitu. Nggak perlu yang bagus. Kalau Erik bilang harus yang ber-SNI paling tidak. Kenapa Erik bilang harus SNI, Standar Nasional Indonesia? Karena kalau sudah ada logo SNI-nya, itu sudah dipastikan kalau barang tersebut aman ya Bro Ensis ya. Aman. Dan juga kualitasnya juga bagus seperti itu. Untuk jaket juga seperti itu. Untuk jaket mungkin nggak ada SNI-nya ya. Paling tidak kamu bisa menggunakan jaket yang nyaman kamu pakai gitu aja Bro Ensis. Kalau ada jaket kulit itu lebih baik ya. Karena jaket kulit itu bisa sedikit tahan dengan gesekan gitu Bro Ensis. Dan juga paling tidak bisa menahan angin yang menerpa kita seperti itu ya Bro Ensis ya. Jadi itu sangat penting banget. Aparel, Erik bilangnya aparel ya, karena teman-teman bikers bilangnya seperti itu Bro Ensis. Atau mungkin yang untuk kelas advance, untuk kelas lanjutan ya, kamu bisa menggunakan body protector seperti dada, seperti deker, seperti itu, atau sarung tangan juga ya Bro Ensis. Itu juga penting menggunakan sarung tangan. Karena selain menghindari terik matahari, sarung tangan juga akan melindungi kita seandainya kita terjatuh. Seandainya, ya ini semuanya seandainya Bro Ensis. Dan kita berharap itu tidak terjadi pada kita ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Dan yang sering Erik lihat, itu banyak sekali pemudik yang membawa barang berlebihan. Itu juga nggak baik ya Bro Ensis ya. Selain berat, itu nanti di saat kamu handling membawa sepeda motor itu juga kesulitan ya Bro Ensis. Sedikit berat juga kalau kamu membawa barang-barang atau benda-benda yang banyak banget. Itu handling sepeda motornya juga akan sangat sulit dikendalikan. Itu Bro Ensis. Terus kalau kamu mungkin bawa keluarga ya, anak, istri, seperti itu, kalau bisa Erik saranin aja ya, dalam satu sepeda motor itu digunakan untuk 2 penumpang aja ya, ridernya sama boncengernya, seperti itu aja ya Bro Ensis, biar semuanya aman, terkendali. Terus apa lagi yang bisa kita ini? Oh ya, tidur yang cukup Bro Ensis. Tidur yang cukup. Jadi mungkin besok ya, besok pagi kamu ada rencana untuk mudik, melakukan perjalanan yang panjang dari Surabaya ke Madiun misalkan. Itu untuk hari ini kamu harus punya jam tidur yang cukup banget. Karena ditakutkan kalau kamu kurang tidur seperti itu Bro Ensis, kamu akan mengalami micro sleep. Wah, opo ya micro sleep? Ya mungkin kamu semuanya juga tahu ya, micro sleep itu sangat berbahaya sekali Bro Ensis. Jadi micro sleep itu adalah keadaan di mana seseorang tidur sejenak dalam berkendara, seperti itu ya. Nek bosone wong Jawa ya sak seliutan lah. Ngono lho. Enak lah ya basa Jawa. Sak seliutan. Itu namanya micro sleep Bro Ensis. Itu harus kamu perhatikan. Terus jaga kondisi tubuh juga ya Bro Ensis ya. Jaga kondisi tubuh kamu, apalagi dalam keadaan puasa seperti ini ya. Jadi mungkin di saat sahur kamu bisa makan yang cukup, minum vitamin kalau perlu. Terus
apa ya, mungkin obat-obatan yang, kalau obat mungkin akan bikin ngantuk juga ya Bro and Sis ya. Ya istilahnya pokoknya kamu harus menjaga kondisi tubuh kamu di saat kamu akan melakukan perjalanan panjang gitu Bro and Sis. Jadi di jalur ini itu banyak sekali dilewati oleh monster-monster seperti ini ya, teman-temannya dari Optimus Prime. Itu Bro and Sis. Di depan kita itu adalah exit tolnya Bro and Sis. Ya, mungkin itu ya Bro and Sis ya, tips atau trik yang bisa kamu gunakan dikala kamu akan mudik, melakukan perjalanan panjang seperti itu Bro and Sis. Dan akhirnya untuk video di sore hari ini, di hari Senin ya, tanggal 25 April 2022, harus Erik akhiri Bro and Sis. Thanks banget yang udah ngeklik video ini. Thanks banget yang sudah nonton sampai selesai. Dan akhirnya harus Erik akhiri, and I have to say goodbye and thank you Bro and Sis.